Selamat datang di channel Tanpa Dusta. Hari ini aku menerima sebuah surat dari seorang laki-laki yang bernama Shodiq. Kisahnya bukan sekadar tentang resign dari kantor. Ini adalah cerita tentang pertarungan batin antara terlalu cinta dunia atau ketakutan dalam kemiskinan. Mari kita dengarkan apa yang Shodiq tuliskan. Namaku Shodiq. Aku lahir dan besar di Madiun. Tumbuh di rumah yang dindingnya menyerap lantunan ayat suci setiap hari. Ayahku adalah seorang imam masjid. Beliau mengabdi 24 jam untuk rumah Allah. Dari beliau aku belajar bahwa kedisiplinan bukan sekedar aturan, tapi cara menghargai waktu yang Tuhan berikan. Disiplin itu mengantarku jauh. Ayah mengirimku ke sebuah SMA boarding school unggulan di Yogyakarta. Aku belajar siang malam hingga lulus dengan nilai terbaik. Kebanggaan itu berlanjut saat aku diterima di STAN. Semua orang di kampungku mengangguk kagum, meyakini bahwa masa depan Shodiq sudah terjamin. Itu kata mereka. Lulus dari STAN, aku diterima bekerja di Bea Cukai. Berseragam rapih, gaji yang cukup, bahkan lebih. Status sosial yang tinggi. Di mata dunia, aku sudah berada di puncak kesuksesan seorang pemuda lajang. Tapi di balik meja itu, mataku dipaksa melihat hal-hal yang membuat hatiku remuk. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana oknum-oknum bermain api. Kontainer-kontainer yang lolos tanpa membayar bea cukai semestinya karena ada uang pelicin yang diselipkan di bawah meja. Angka-angka di dokumen yang sengaja dimanipulasi demi menebalkan kantong-kantong pribadi. Hak negara yang menguap menjadi mobil mewah dan rumah gedongan milik segelintir orang. Setiap kali aku menerima gajiku, dadaku sesak. Aku bertanya pada cermin, Shodiq, inikah makanan yang akan kamu suapkan untuk darah dagingmu kelak? Apakah kamu tidak merasa bahwa ini akan dimintai pertanggungjawaban? Aku menghela nafas panjang. 4 tahun aku bertahan, menelan ludah yang terasa pahit, hingga akhirnya aku menyerah. Aku mengundurkan diri. Keluar dari sana, aku melamar ke sebuah bank swasta bergengsi. Kupikir di sini aku akan lebih tenang, bersih dari pungutan liar. Tapi nyatanya, aku hanya berpindah dari satu sangkar ke sangkar yang lain. 3 tahun bekerja di bank, tekanan batin itu datang dari arah yang berbeda. Kata-kata dari ustadz di pengajian tentang haramnya bunga bank terus berputar-putar di kepalaku. Jika sistemnya bertumbuh pada riba, maka debu-debu haramnya pasti menempel pada gajiku. Lalu keanehan itu mulai terjadi. Entah kenapa setiap kali gajian uangku menguap begitu saja, ludes tanpa sisa. Saudara-saudara jauh tiba-tiba datang meminjam uang dan tak pernah kembali. Rumahku tiba-tiba bocor parah dan butuh perbaikan besar. Handphoneku hilang dicuri orang, seolah semuanya itu diminta paksa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya seolah dirampas, seolah sisa uang haram dari masa laluku di bea cukai dan uang subhat dari bank ini ditarik paksa dari hidupku. Aku frustasi, aku marah, aku lelah. Di titik terendah ini, aku duduk merenung. Apakah aku terlalu cinta pada dunia sampai aku takut melepaskan pekerjaan ini? Atau aku hanya terlalu pengecut, terlalu takut miskin, takut dipandang gagal oleh manusia? Kita sering menuhankan atasan, menuhankan tanggal 25, menuhankan slip gaji, hingga lupa siapa yang maha memberi rizki. Dalam kebingungan yang pekat,
aku mendatangi seorang kiai sepuh. Beliau pengasuh pondok pesantren. Aku tumpahkan semua beban di dadaku tentang pekerjaan, tentang uang yang selalu habis tersapu angin, tentang perasaanku yang merasa dikutuk. Beliau tersenyum teduh. Tidak ada pengkhianatan di matanya. Beliau menepuk pundakku dan berkata pelan, "Nak Sodik, rezeki kamu itu tidak akan kemana-mana. Rezeki manusia itu tidak akan pernah tertukar walau sedikit. Dan tahukah kamu, jika uangmu sering dipaksa hilang, uangmu dirampas oleh keadaan, bisa jadi itu bukan kutukan. Itu tanda Allah sangat menyayangimu. Allah sedang membersihkan darahmu. Dia membuang harta yang kotor dari kehidupanmu secara paksa agar kelak jika kamu punya anak istri, mereka tidak akan memakan api neraka. Bersyukurlah, Allah masih cemburu padamu." Air mataku pecah. Detik itu juga tembok ketakutan di hatiku runtuh. Esok harinya aku menyerahkan surat pengunduran diri di bank. Aku resmi menjadi pengangguran. 1 tahun penuh aku tidak punya penghasilan. Kegiatanku hanya satu, merawat kewarasan dan iman. Aku rutin hadir di setiap majelis taklim, duduk di saf belakang, mendengarkan pengajian. Hatiku yang dulu kemarau perlahan mulai disirami hujan. Hingga suatu hari, Pak Kiai yang pernah aku tanya, beliau bertanya tiba-tiba denganku, "Sodik, kamu sudah menikah?" Aku menggeleng tersipu. Beliau tersenyum, mengatakan ingin menjodohkanku dengan anak gadisnya. Darahku berdesir. Aku sangat bersemangat. Tetapi sedetik kemudian realitas memukulku. Aku ini pengangguran. Aku tidak punya apa-apa. Aku ragu bagaimana aku bisa membahagiakan orang jika dompetku selalu kosong. Melihat keraguanku, Pak Kiai tidak memberiku uang. Beliau justru memberiku keringat. Beliau meminta aku menjadi pengabdi di usaha toko rotinya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, aku sudah bergelut dengan tepung, ragi, dan oven. 9 bulan lamanya aku menguleni adonan. Di dapur itu aku belajar bahwa rezeki itu seperti adonan roti, butuh waktu untuk mengembang, butuh ragi, kesabaran, dan butuh panasnya ujian agar matang dengan sempurna. Pak Kiai sering datang menjengukku di dapur. Namun belakangan beliau tidak datang sendiri. Beliau mulai mengajak anak gadisnya. Hanya sekali bertukar pandang dari jauh, menunduk pandangan. Setelah 9 bulan melihat ketekunanku, Pak Kiai akhirnya pulang dan berbicara pada anak gadisnya itu, memantapkan hati untuk menjodohkannya denganku. Kini surat ini aku tulis dari ruang tamu rumah kami di Surabaya. Aku telah menikahinya, seorang muslimah bercadar yang menerimaku apa adanya. Kami memulai semuanya dari minus, membangun rumah tangga kecil, sekaligus merintis usaha roti rumahan milik kami sendiri. Terkadang saat senja, aku duduk bersama istriku, mencium aroma roti yang baru keluar dari oven. Wanginya jauh lebih menenangkan daripada ruang ber-AC di kantor lamaku. Nominal yang kudapatkan sekarang mungkin tidak sebanyak gajiku dulu, tapi demi Allah, rasanya jauh lebih berkah, lebih cukup, dan lebih damai. Aku tak lagi takut miskin karena aku tahu aku punya Allah yang Maha Kaya. Cerita Sodik adalah tamparan halus untuk kita semua. Seringkali kita rela mengorbankan kewarasan dan prinsip kita hanya karena takut tidak bisa makan esok hari. Kita lupa pada sebuah janjinya. Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat ini bukan sekadar deretan kalimat. Ini adalah jaminan. Bukankah sangat tidak masuk akal kita percaya pada janji perusahaan yang bisa bangkrut kapan saja,
tapi kita meragukan janji Zat yang menciptakan langit dan bumi? Jika hari ini kamu sedang berada di posisi sotik di masa lalu, yang terjebak dengan pekerjaan yang merusak mentalmu, atau batinmu yang tersisa karena lingkungan kerjamu memaksamu melanggar aturannya, menangislah jika perlu sekarang. Berdoalah, mintalah petunjuk. Melepaskan sesuatu karena Allah itu rasanya seperti melompat ke dalam jurang gelap. Menakutkan. Tapi percayalah, sebelum kamu menghantam dasar jurang, Allah sudah menyiapkan sayap untukmu terbang ke tempat yang jauh lebih indah. Sekarang, aku ingin mendengar ceritamu. Pernahkah kamu berada di persimpangan yang sama? Harus memilih antara kebutuhan perut atau kewarasan batin? Atau mungkin saat ini kamu sedang menimbang-nimbang untuk resign? Ruang komentar di bawah adalah ruang aman untukmu. Ceritakan bebanmu. Mari kita saling mendoakan. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama hari ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.